Bab 1646. Dilema Tuan Kota. Cedera Kak Jerry lebih parah dari yang kita bayangkan, terutama lengan kanannya. Kalau tidak bisa hentikan infeksi dalam 3 hari, harus diamputasi. Ujar Viola menatap Tuan Kotamu dengan mata bengkak. Segitu parah hingga perlu diamputasi. Ekspresi Tuan Kotamu berubah drastis. Viola mengangguk, kesedihan meliputi wajahnya. Tuan Kota, keadaan Kak Jerry seperti ini, kau tidak mengusir kita, kan? Tanya Lani pada Tuan Kotamu. Tenang saja, selama istanamu berdiri, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Jawab Tuan Kota meyakinkan. Setelah itu, Lani segera mengucapkan terima kasih, Tuan Kota. Tuan Kota mengangguk sedikit, meski istanamu memiliki beberapa obat penyembuhan, tapi ku yakin kau tidak tertarik. Ujar dia kepada Viola sambil melihat-melihat Jerry. Dengan keadaan Jerry sekarang ini, aku tidak tahu bagaimana cara membantunya. Kau mungkin perlu beberapa bahan obat, apapun yang kau butuhkan, cukup minta dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakannya. Terima kasih, kakekmu, aku belum memerlukannya saat ini. Kalau nanti perlu, aku pasti akan minta. Angguk Viola dengan mata berkaca-kaca. Baik. Ada banyak urusan di istanamu yang perlu aku urus. Kuserahkan Jerry pada kalian. Begitu situasi mereda, aku akan datang menjenguk Jerry. Ujar Tuan Kota melihat Raymond sekilas. Setelah itu, dia didorong menjauh. Setelah meninggalkan Jerry, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Master istanamu sedang menyembuhkan diri, tab pekarangan yang tadinya dipenuhi mayat sekarang kosong. Menurut perkiraannya, menangani mayat-mayat itu akan memakan waktu cukup lama. Tuanmu, aku minta maaf. Pada saat itu, seorang bangsawan istanamu tiba-tiba muncul di depan Tuan Kota, bersujud di kakinya. Tuanmu langsung merasa ada firasat buruk. Apa yang terjadi? Tanya dia. Semua jenazah Master Alam Transenden dibawa pergi. Kekuatan lawan sangat kuat dan kita tidak bisa melawannya. Aku curiga Master itu adalah Profesor Black. Jelas bangsawar itu. Apa kau bilang? Ekspresi Tuan Kota berubah drastis. Kau bilang, Profesor Black membawa Master ke istanamu, mengambil semua jenazah Master Alam Transenden, dan pergi. Tanya dia marah. Mereka semua mengenakan pakaian hitam dan bertopeng wajah hantu. Aku dipukul oleh salah satu dari mereka, dan rasanya seperti terkena logam. Aku curiga orang yang menendangku adalah Profesor Black. Angguk pria itu. Bukankah Profesor Black selalu fokus pada penelitian? Kupikir dia membawa semua jenazah Master Alam Transenden itu untuk membuat tim, lanjut pria itu. Tuan Kota menarik napas dalam-dalam mendengar jawaban ini, ekspresinya sangat serius. Banyak Master Alam Transenden meninggal hari ini, dan kalau Profesor Black benar-benar membawa jenazah-jenazah itu untuk membuat tim, itu akan sangat menakutkan. Tiba-tiba, seorang pelayan bergegas mendekat. Tuan Kota, baru saja menerima kabar dari kota Huaicheng. Mereka diserang oleh kekuatan tidak dikenal, dipimpin oleh 3 Master Alam Transenden tingkat 9 puncak dari Kyushu. Ujar dia bersujud di depan Tuan Kota. Barusan, Tuan Kota Huaicheng bersiap meninggalkan istananya, tapi dicegah oleh sekelompok master yang mengenakan pakaian hitam dan bertopeng hantu. Ekspresi tuanmu berubah, dan tiba-tiba memikirkan banyak hal. Setelah beberapa saat, aku mengerti. Pertempuran kita dengan kota Huaicheng merupakan bagian dari rencana Profesor Black. Dia ingin dapatkan lebih banyak jenazah Master Alam Transenden, makanya menyusun segalanya. Gumam dia. Master Alam Transenden yang mati di istanamu diambil oleh Profesor Black. Sekarang, kota Huaicheng telah berubah menjadi neraka hidup, banyak korban berjatuhan. Mereka yang pergi ke kota Huaicheng untuk membantai mungkin tidak tahu Profesor Black akan bunuh mereka semua. Ekspresi beberapa master di sisi Tuan Kota terlihat terkejut. Mereka tidak menyangka Profesor Black bisa berbuat seperti ini. Tuan Kota, apakah ini berarti istana Huaicheng akan berada di bawah kendali Profesor Black? Ucap salah satu dari mereka khawatir. Begitu dia membentuk tim Master Alam Transenden, Kota N.
San yang terdekat dengan kota Huaicheng akan menjadi yang pertama dicaplok oleh Profesor Black, lanjut bangsawan istana Mu lainnya dengan khawatir. Tuan kota mengangguk, setelah hari ini, tidak akan ada lagi kota Huaicheng di dunia, dan waktu kita di istana Mu semakin berkurang. Ujar dia memandang ke arah kota Huaicheng. Tuan kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak mungkin menunggu Profesor Black memimpin tim alam transenden untuk menyerang istanamu, kan? Tanya seseorang. Tuan kota menggelengkan kepalanya, tunggu. Jawabnya sambil melihat ke arah kediaman Jerry. Tunggu apa? Tanya bangsawan istanamu terlihat bingung. Tuan kota meminta orang mendorong kursi rodanya pergi. Setelah pergi, Tuan kota segera menemui pendekar bayangan. Saat ini, pendekar bayangan sedang menyembuhkan luka. Ketika Tuan kota mendekat, dia segera berdiri dan menyapanya, Tuan kota. Tuan kota mengangguk sedikit, kapan kau bisa menembus alam transenden tingkat 9 puncak? Tanya dia. Tembusannya terganggu kali ini. Kalau tidak mempersiapkannya dengan baik, mungkin aku akan cacat. Ledakan mendadak dari Raja Obat menyebabkan kerusakan besar, dan butuh waktu setidaknya 2 atau 3 bulan untuk pulih. Setelah lukaku sembuh, baru bisa coba menembus lagi. Jawab pendekar bayangan menggelengkan kepalanya. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Istana Huaicheng sudah hancur, dan sekarang, Tuan kota Huaicheng mungkin sudah jatuh ke tangan Profesor Black. Ujar Tuan kota serius. Apa? Pendekar bayangan terkejut mendengar Profesor Black mengalahkan Tuan kota Huaicheng. Setelah Tuan kotamu menjelaskan, pendekar bayangan menyadari situasi genting yang dihadapi istana Huaicheng. Sepertinya kita harus bersiap-siap menghadapi Profesor Black kapan saja. Ujar dia serius. Sementara itu, di istana Huaicheng, 3 Master Alam Transenden tingkat 9 puncak mengejar Tuan kota Huaicheng telah menjadi mayat. Tuan kota Huaicheng menyaksikan orang-orang Profesor Black membawa jenazah mereka pergi. Tuan kota Huaicheng tercengang, ia pikir 2 master di sisi Profesor Black adalah Master Alam Transenden tingkat 9 puncak dari Kyushu. Hingga 2 master tadi turun tangan membunuh 3 Master Alam Transenden tingkat puncak 9. Barulah ia sadar, dirinya terlalu meremehkan kekuatan 2 master Profesor Black. Tuan kota Huaicheng, kupikir lukamu sangat parah. Bagaimana kalau melanjutkan pemulihanmu? Apa pendapatmu? Tanya Profesor Black memandang Tuan kota Huaicheng. Luka ini tidak akan merenggut nyawaku. Jawab Tuan kota ketus. Kupikir Tuan kota butuh ini. Ujar Profesor Black menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dia mengeluarkan sebuah jarum suntik berisi cairan merah dan memberikannya kepada salah satu master di sisinya. Suntikan ini ke Tuan kota Huaicheng, ini akan membantunya pulih dari luka. Kedua master itu segera mendekati Tuan kota Huaicheng selangkah demi selangkah. Bersambung. Bab 1647. Sangat kuat. Tuan kota Huaicheng melihat ke arah Master Alam Transenden tingkat 9 puncak dari Kyushu yang mendekatinya, dan ekspresinya berubah drastis. Profesor Black bersama puluhan Master Alam Transenden yang kekuatannya tidak diketahui, memperhatikan dengan cermat di depan, yang terluka parah tidak memiliki harapan untuk kabur dari Profesor Black dan lainnya. Tuan kota, ulurkan tanganmu. Ujar Master Alam Transenden tingkat 9 puncak dari Kyushu sampai di hadapan Tuan kota Huaicheng dengan ketus. Tuan kota tidak mengulurkan tangan, melainkan menatap Profesor Black. Profesor Black, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan cukup menyenangkan. Sekarang kau sudah dapatkan yang kau inginkan, memaksaku seperti ini kurang tepat, bukan? Ujar dia menggertakkan gigi. Aku tidak paksa kau, bukankah karena kau terluka dan ingin perawatanku? Tenang saja, setelah menyuntikkan dosis ini, lukamu akan segera sembuh. Tawa Profesor Black tertawa. Luka ini bukan masalah besar. Aku bisa pulih tanpa merepotkan Profesor Black. Jawab Tuan kota ketus. Tuan kota Huaicheng, seperti yang kau katakan, kita adalah mitra. Sekarang, kau terluka parah. Mana mungkin sebagai mitra aku mengabaikanmu. Masih banyak Master Alam Transenden yang mengincar istana Huaicheng,
kalau kau tidak pulih dari lukamu sesegera mungkin, bagaimana kau menangani masalah ini? Tawa Profesor Black. Tanpa memberikan kesempatan kepada Tuan Kota untuk berbicara, berikan perawatan pada Tuan Kota. Perintah Profesor Hitam. Baik, jawab Master Alam Transenden tingkat 9 puncak dari Kyushu sambil mengangkat suntikan dan menusuk ke lengan Tuan Kota Huai Cheng. Bang! Pada saat suntikan itu hampir menembus lengan Tuan Kota, tiba-tiba dia menghindari suntikan itu. Dan pada saat yang bersamaan, dia melepaskan kekuatan penuh, memberikan pukulan pada wajah Master Alam Transenden tingkat 9 puncak dari Kyushu tersebut. Lawannya mundur 7 hingga 8 langkah tanpa terluka. Pada saat itu, ekspresi Tuan Kota Huai Cheng berubah drastis. Ketika dia memukul wajah lawannya tadi, rasanya seperti memukul logam, dan tinjunya masih terasa sakit. Barulah sekarang dia menyadari bahwa Master Alam Transenden tingkat 9 puncak dari Kyushu tadi adalah hasil penelitian Profesor Black yang berhasil. Tuan Kota, apa yang kau rencanakan? Suara Profesor Black menjadi sangat dingin sambil menatap tajam Tuan Kota Huai Cheng. Tuan Kota, kau berniat memutuskan hubungan denganku? Tanya dia. Tuan Kota menjadi sangat waspada, ia menatap para Master Alam Transenden di sebelah Profesor Black. Bukan ingin putus hubungan denganmu, tapi Profesor Black keterlaluan, ujar dia ketus. Hah? Kau pikir, dengan keadaanmu sekarang berhak menolak permintaanku? Selama kau menerima dosis ini, aku bisa memberimu jalan keluar, kalau tidak, kematian menunggumu. Dengus Profesor Black. Saat Profesor Black berbicara, kedua Master Alam Transenden tingkat 9 puncak di sisinya melepaskan aura bela diri yang kuat. Meski kekuatan Master lainnya tidak diketahui dan tidak mengeluarkan aura apapun, Tuan Kota Huai Cheng paham betul bahwa mereka yang mengikuti Profesor Black pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya berada di alam transenden tingkat 9 puncak, tapi kemungkinan besar melampaui alam transenden tingkat 9 tahap awal. Dalam pertempuran sengit melawan banyak master, Tuan Kota Huai Cheng tidak memiliki harapan untuk kabur. Setelah hening beberapa saat, sekalipun harus mati, aku tidak akan menyerah padamu. Ujar Tuan Kota tiba-tiba menggertakkan gigi. Setelah itu, kekuatan bela diri yang ganas terpancar dari tubuhnya, memanaskan suhu sekitar. Ini adalah kekuatan unsur api. Sebelumnya, selama pertempuran di istanamu, dia tidak menggunakan kekuatan unsur, tapi sekarang, di istana Huai Cheng, dia terpaksa menggunakan kekuatan ini. Sepertinya, kau memilih jalan buntu. Kalau begitu, biarkan kukabulkan, ujar Profesor Black. Tuan Kota mengabaikan Profesor Black, melangkah menuju Master Alam Transenden tingkat 9 puncak dari Kyushu yang baru saja dipukul wajahnya olehnya. Karena telah memutuskan untuk bertarung sampai mati, maka lebih baik menyergap lawan yang mengancam terlebih pertama. Terlalu nekat, ujar Master Alam Transenden tingkat 9 puncak itu, lalu tiba-tiba meningkatkan aura bela diri sambil menyerang menuju Tuan Kota Huai Cheng. Dua Master Alam Transenden tingkat 9 puncak dari Kyushu menyerang bersamaan dengan kecepatan yang luar biasa. Hampir seketika, keduanya bertabrakan. Ledakan. Suara ledakan terjadi saat serangan keduanya saling bertabrakan. Tiba-tiba aura bela diri yang sangat ganas, merambah ke segala arah dengan mereka sebagai pusat. Tanah di sekitar mereka langsung retak, debu beterbangan di sekitar. Pong pong pong. Tuan Kota Huai Cheng meledakkan serangan terkuatnya, terus-menerus menghantam lawannya. Pada saat ini, Tuan Kota Huai Cheng melepaskan kekuatan maksimumnya, setiap serangannya seakan-akan akan merobek langit dan bumi, kekuatan yang menakutkan menyebar ke segala penjuru. Langit Kota Huai Cheng dipenuhi awan gelap, petir menyambar, seolah akan menghancurkan dunia ini. Profesor Black sadar kekuatan Tuan Kota Huai Cheng sangat kuat, tapi ia tidak menduga bahwa kekuatannya bisa mencapai tingkat ini. Dia menatap tajam Tuan Kota Huai Cheng, aku terlalu meremehkan kau. Dengan kekuatan yang kau tunjukkan sekarang, kau hampir tak terkalahkan di tingkat ini, bukan? Ujar dia mengernyit. Tapi, apa artinya semua ini? Di hadapanku, nasibmu hanyalah pupusnya kesadaran. Semakin kuat kau, semakin berharga bagiku. Setelah itu, serang bersamaan.
perintah Profesor Black sambil mengangkat tangan. Baik. Puluhan Master Alam Transenden menyerang Tuan Kota Huai Cheng bersamaan. Saat itu, Tuan Kota harus melawan puluhan Master Alam Transenden, termasuk 2 Master Alam Transenden tingkat 9 puncak dari Kyushu. Dari awal dirinya sudah tahu para pengikut Profesor Black pasti sangat kuat, tapi setelah bertarung dengan mereka, ia sadar semuanya sesuai dugaannya. Selain 2 Master Alam Transenden tingkat 9 puncak dari Kyushu, semua pengikutnya berada di tingkat Alam Transenden tingkat 9. Ada yang di Alam Transenden tahap awal, ada yang di Alam Transenden tahap tengah, bahkan ada yang di Alam Transenden tahap akhir. Tuan Kota Huai Cheng semakin tercengang. Profesor Black telah menguasai begitu banyak Master Alam Transenden tingkat 9. Dengan hanya puluhan Master Alam Transenden tingkat 9 ini, dia sudah bisa kuasai semua kekuatan di Kyushu, bukan? Ledakan. Pada saat ini, salah satu Master Alam Transenden tingkat 9 puncak dari Kyushu menyerang Tuan Kota Huai Cheng. Pukulannya mendarat di dada Tuan Kota, membuatnya terlempar ke udara. Seiring suara dentuman, tubuhnya jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya. Pukulan ini menyebabkan cedera serius. Begitu mendarat, ia langsung memuntahkan darah. Aura bela dirinya turun drastis. Suntikan obatnya, seru Profesor Black. Ya, jawab salah satu dari mereka membawa jarum suntik ke hadapan Tuan Kota, pada saat akan menyuntikkan jarum suntik ke lengan Tuan Kota Huai Cheng. Pang! Seorang master berpakaian abu-abu muncul di depan penguasa Kota Huai Cheng. Dia mengangkat tangannya dan memukul kepala Master Alam Transenden tingkat ke-9 dengan keras. Dalam keterkejutan semua orang, kepala Master Alam Transenden tingkat 9 puncak dari Kyushu itu langsung terhempas dan tubuhnya jatuh ke tanah. Bersambung.